Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Septrianti Borambe dengan NIM 2301110062. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI serta teman-teman. Adapun tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir semester atau UAS mata kuliah komunikasi organisasi. Baik, dari studi kasus yang telah saya baca, adapun kesalahan komunikasi organisasi yang dilakukan oleh instalasi yaitu adanya kekurangan terhadap transparansi kepada masyarakat mengenai bagaimana sih mekanisme penyaluran bantuan sosial tersebut, sehingga masyarakat mudah terprovokasi terhadap kanal-kanal digital yang menyebarkan pemberitaan yang hoaks. Nah, selain itu, instalasi ini juga tidak memanfaatkan adanya kemudahan dari teknologi seperti kanal-kanal digital seperti Instagram atau WhatsApp. Nah, mungkin instalasi ini mempunyai kanal digital seperti Instagram, WhatsApp ataupun TikTok, namun tidak dikelola dengan baik sehingga masyarakat tidak mendapatkan kekurangan informasi dan admin dari Instagram dan TikTok juga kurang responsif karena munculnya dari ini juga memunculkan kecurigaan sehingga terjadinya krisis dan penyebaran hoaks. Baik, dari studi kasus yang telah saya baca, adapun langkah tanggap awal yang dilakukan oleh instalasi pemerintah pada 24 jam pertama yaitu membentuk tim krisis. Nah, tim krisis ini terdiri dari humas. Humas sangat dibutuhkan seperti admin untuk membalas pesan dari masyarakat begitu. Selanjutnya itu adanya tim legal. Seterusnya adanya pejabat publik. Untuk dari ketiga ini, mereka sangat penting dan berperan untuk mengumpulkan informasi awal. Nah, selanjutnya ketiga tim ini membentuk social listening, yaitu memetakan apa-apa saja sih yang ada dalam informasi yang telah dikumpulkan. Seperti contohnya itu ada unggahan-unggahan viral terkait pemberitaan hoaks yang membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap instalasi pemerintahan ini. Selanjutnya itu adanya volume komentar, apa-apa saja sih komentar yang membuat masyarakat dan membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap instalasi pemerintah itu. Nah, disitulah dipetakan. Setelah itu juga kita juga harus memetakan terkait video itu tersebar kemana saja gitu. Persebaran video itu sudah sejauh mana dan seberapa persen masyarakat percaya terhadap video-video tersebut. Selanjutnya, setelah memetakan itu, nantinya tim juga harus memberitahu kepada masyarakat bahwasannya pihak dari instalasi pemerintahan ini juga sedang menselidiki bagaimana pemberitaan hoax tersebut. Selama itu instalasi pemerintahan juga harus memberikan informasi awal di Instagram. Setelah informasi itu disebarkan, nantinya instalasi pemerintahan ini membentuk humas tadi. Humas itu adalah sebagai admin dari sosial media seperti Instagram, TikTok ataupun WhatsApp. Dari ketiga ini tentunya masyarakat akan bertanya melalui 3 sosial media ini. Nah,
Instalasi pemerintah harus tegap dan responsif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dengan secara sopan. Nah, inilah yang akan meminimalisir terjadinya ketidakpercayaan masyarakat terhadap instalasi pemerintah. Begitu. Baik, dari studi kasus yang telah saya baca, adapun contoh kalimat klarifikasi yang tepat yaitu adalah seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosalina Septrianti Borambe, Ketua dari Divisi Instalasi Pemerintah. Sebelumnya, saya memohon maaf kepada masyarakat luas terkait penyebaran informasi yang belum diketahui kebenarannya. Saat ini, pihak instalasi pemerintahan kami sedang melakukan pengecekan menyeluruh mengenai informasi hoaks yang telah beredar. Kami memohon kepada masyarakat untuk sementara waktu memberikan kami waktu untuk menindaklanjuti adanya informasi yang beredar. Informasi yang beredar telah kami tindak lanjuti dan kami verifikasi kebenarannya. Untuk itu, kami berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas dan pengelolaan dana publik secara transparan. Kami memohon maaf jika penyebaran berita informasi itu membuat Bapak Ibu masyarakat menjadi resah. Dalam waktu 2 kali 24 jam kami akan menyebarkan informasi yang sebenarnya melalui kanal sosial media kami seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Dengan ini, saya Rosalina Septrianti Borambe selaku Kepala Divisi Instalasi Pemerintahan memohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sekian, terima kasih. Nah, begitulah contoh dari kalimat klarifikasi yang tepat dan benar. Untuk adanya klarifikasi ini untuk meredam amarah masyarakat, sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat lagi terhadap instalasi pemerintahan ini. Baik, dari studi kasus yang telah saya baca, sentimen analisis merupakan analisis yang tepat yang harus dilakukan instalasi pemerintahan. Adanya sentimen analisis ini membuat instalasi pemerintahan bisa memantau perkembangan suatu isu yang telah tersebar luas kepada masyarakat, sehingga membantu instalasi pemerintahan ini membaca suasana dari masyarakat terkait penanggapan video yang tersebar luaskan. Nah, dari sentimen analisis ini, instalasi pemerintah dapat mengetahui bagaimana sih respon dari masyarakat. Apakah masyarakat merespon penyebaran informasi itu secara positif, negatif, atau bahkan netral. Nah, ternyata masyarakat lebih mengarah kepada negatif terkait informasi yang telah beredar. Disinilah sentimen analisis diperlukan oleh instalasi pemerintah. Nah, dari sentimen analisis ini kita mengetahui nih, akun-akun mana saja yang menyebarkan informasi tidak sesuai dengan kebenarannya. Dari ini, instalasi pemerintah langsung cepat tanggap untuk menindaklanjuti akun-akun tersebut, sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat. Dengan ini,
Setelah sentimen analisis dilakukan, instansi pemerintah harus melakukan klarifikasi dan melakukan verifikasi terhadap akun-akun akun-akun penyebaran isu, sehingga memunculkan adanya kepercayaan masyarakat lagi. Nah, sentimen analisis ini juga pada akhirnya menjadi analisis untuk evaluasi ke depannya agar tidak terjadi lagi krisis kepercayaan instalasi pemerintah terhadap masyarakat. Baik, itu tadi adalah analisis yang telah saya lakukan. Apabila ada kekurangan kata atau kesilapan kata yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.